Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Fisika kuantum kita tahu ya cara kerjanya luar biasa presisi buat menjelaskan dunia mikro. Rumusnya oke, prediksinya terbukti terus. Betul, akurat banget. Tapi begitu kita tanya apa artinya ini semua, kok bisa alam semesta kayak gini? Nah, disitulah kita masuk ke area yang, wah, bikin pusing, filsafat kuantum. Sumber-sumber kita kali ini, terutama dari bab 5 buku Why Nobody Understands Quantum, itu membawa kita ke jantung perdebatannya nih, soal hakikat realitas itu sendiri, di level paling dasar. Pertanyaan fundamental ya. Iya, siap-siap aja nih Anda semua, karena ini bakal menggoyang intuisi kita soal cara kerja dunia. Bener-bener beda dari yang biasa kita alami. Pasti. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau bedah nih beberapa eksperimen pikiran yang paling terkenal, sama implikasi filosofisnya yang ya ampun radikal banget. Eksperimen pikiran ya? Bukan eksperimen lab beneran awalnya. Betul, kita telusuri bentrokan pemikiran antara raksasa fisika, terus ada paradoks kucing yang udah lo yang setengah hidup setengah mati. Haha, iya, yang itu populer banget. Dan yang penting, gimana akhirnya eksperimen beneran memaksa kita nerima sifat realitas yang ganjil ini. Jadi bukan cuma soal rumus, tapi makna di baliknya. Tepat sekali. Kuantum ini nggak cuma soal teknologi baru, tapi memaksa kita mikirin lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kayak gimana tuh contohnya? Ya kayak, apa iya alam semesta ini dasarnya probabilistik? Acak gitu. Terus terhubung secara aneh, instan, melintasi jarak, non-lokal istilahnya. Non-lokal, itu kunci ya? Iya. Atau jangan-jangan ada penjelasan lain yang lebih klasik, yang tersembunyi, kayak yang diharapkan Einstein. Nah, perdebatan ini, seperti yang nanti kita lihat, bukan cuma teori aja loh. Oh ya? Implikasinya nyata buat fisika, buat pemahaman kita tentang pengetahuan, realitas itu sendiri, batas apa yang bisa kita tahu. Seru deh pokoknya. Mari kita gali lebih dalam ya. Oke, siap. Kita mulai dari perseteruan akbarnya dulu nih. Einstein versus Bohr. Sering dengar kan kutipan, Tuhan tidak bermain dadu. Iya, itu sering banget dikutip. Itu kan intinya nunjukin Einstein nggak nyaman banget sama elemen acak di kuantum. Walaupun sumber kita nggak nyantumin kutipan persisnya sih, tapi semangatnya gitulah. Semangatnya sama. Ketidaknyamanan pada keacakan. Tapi lebih dari itu, ada yang lebih bikin Einstein, gimana ya, resah. Yang dia sebut aksi seram di kejauhan. Spooky action at a distance. Maksudnya apa sih itu? Nah, Einstein itu dasarnya seorang realis klasik. Dia percaya banget sama yang namanya realisme lokal. Realisme lokal, oke coba dipecah. Gampangnya gini, realisme itu artinya sifat-sifat fisik benda, kayak posisi atau momentum partikel, itu nyata dan punya nilai pasti. Ada nilainya, entah kita ukur atau enggak. Jadi partikelnya tahu gitu ya dia di mana meskipun kita nggak nanya. Kurang lebih gitu, dalam pandangan realis. Terus lokalitas, itu artinya pengaruh apapun itu terbatas kecepatan cahaya. Nggak ada yang bisa instan ngaruhin sesuatu yang jauh. Masuk akal. Kayak sehari-hari lah ya. Betul. Realisme lokal itu pandangan intuitif kita. Benda punya sifat pasti, cuma dipengaruhi lingkungan dekatnya. Einstein merasa teori fisika fundamental harus kayak gitu. Nah, mekanika kuantum ini kok kayaknya melanggar dua-duanya. Pantesan dia nggak terima ya. Dan panggung adu argumennya itu yang legendaris ya, konferensi Solvay kelima di Brussels 1927. Oh iya, itu ikonik banget. Kebayang nggak sih suasananya kayak gladiator intelektual gitu ya? Ada Bohr, jagoannya interpretasi kuantum. Interpretasi Copenhagen namanya. Nah, iya. Terus lawannya Einstein, sang legenda yang paling kritis. Terus di sekelilingnya ada Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Dirac. Wah, semua pendiri kuantum ada di sana. Betul, nama-nama besar semua. Mereka debat sengit soal makna dari teori yang mereka ciptakan sendiri. Taruhannya kan gede, ini soal jiwa fisika itu sendiri. Bener banget. Ya, Solvay itu memang intens. Einstein terus aja tuh ngasih eksperimen pikiran cerdas buat nunjukin bolongnya mekanika kuantum. Terus Bohr gimana nanggepinnya? Nah, Bohr ini biasanya mikir dulu semalaman, terus besoknya datang bawa sanggahan filosofis yang nggak kalah cerdas. Dia selalu menekankan pentingnya pengukuran sama konsep komplementaritasnya itu. Komplementaritas. Itu yang kayak posisi sama momentum nggak bisa diukur barengan dengan presisi ya. Betul, kayak dua sisi koin, nggak bisa dilihat barengan. Saling melengkapi tapi eksklusif.
Oke. Nah, dari ketidakpuasan Einstein ini, beberapa tahun setelah Solvay, dia bareng Podolsky dan Rosen ngeluarin serangan paling kuat nih, namanya paradoks EPR, tahun 1935. Ini gimana ceritanya? Nah, ini cerdik banget, eksperimen pikirannya. Bayangin kita bikin sepasang partikel, misalnya dua elektron, dalam kondisi kuantum khusus, namanya terjerat atau entangled. Terjerat. Artinya gimana tuh? Artinya, nasib mereka itu nyambung terus, nggak peduli sejauh apa mereka kepisah. Udah kayak satu kesatuan gitu. Nah, terus partikel ini terbang ke arah perlawanan. Jauh banget. Oke, terus? Menurut aturan kuantum nih, kalau Anda ukur satu sifat di partikel A, misalnya spinnya di sumbu vertikal, Anda langsung tahu hasil ukuran spin partikel B di sumbu yang sama. Padahal B jauh banget. Langsung tahu? Seketika gitu? Seketika. Hasilnya pasti berkorelasi. Misalnya, kalau A spinnya ke atas, B pasti ke bawah. Kalau Anda milih ngukur spin horizontal A, Anda juga langsung tahu spin horizontal B. Oke. Terus argumen Einstein-Podolsky-Rosennya di mana? Nah, disinilah tajamnya argumen mereka. Kalau hanya dengan ngukur A di sini, kita bisa tahu pasti nilai spin B di sana, di sumbu vertikal, tanpa ganggu B sama sekali. Berarti kan sifat itu, spin vertikal B, pasti udah punya nilai tertentu sebelum kita ukur A. Oh, oke. Logis kedengerannya. Logika yang sama berlaku kalau kita milih ngukur spin horizontal. Kalau kita bisa tahu kedua nilai, vertikal dan horizontal, si B, cuma dengan milih pengukuran beda di A, berarti kedua sifat itu pasti nyata dan udah ada dari awal. Ah, ngerti saya arahnya. Kalau kedua sifat itu spin di sumbu beda, atau kayak di versi asli EPR, posisi dan momentum udah ada nilainya barengan. Itu nabrak langsung prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang bilang kita nggak bisa tahu dua sifat komplementer itu secara presisi barengan. Jadi, kesimpulan EPR? Kesimpulan mereka, karena mekanika kuantum nggak bisa ngejelasin elemen realitas yang pasti, ini nilai-nilai yang udah ada, berarti teori kuantum itu nggak lengkap. Harus ada teori yang lebih dalam, mungkin pakai variabel tersembunyi yang belum kita tahu, yang bisa bikin gambaran utuh dan balikin realisme lokal. Pilihan lainnya apa? Ya, nerima aksi seram di kejauhan itu non-lokalitas. Sesuatu yang menurut Einstein nggak masuk akal. Jadi buat Einstein, EPR ini bukti kalau kuantum belum final. Gimana reaksi Bohr? Katanya dia sempat kaget ya sama argumen EPR. Iya, katanya sih gitu. Dia butuh waktu sekitar 6 minggu buat nyiapin jawaban balasan. 6 minggu? Wah, lama juga ya. Itu nunjukin betapa seriusnya tantangan EPR ini ya. Banget. Itu waktu yang lama di dunia perdebatan fisika. Terus, inti jawabannya apa? Jawaban Bohr, seperti biasa, agak filosofis dan muter-muter dikit. Tapi intinya, dia nolak premis dasar argumen EPR. Kata Bohr, kita nggak bisa ngomongin partikel A dan B sebagai dua benda pisah kalau udah terjerat. Jadi harus dilihat sebagai satu kesatuan. Betul. Satu sistem kuantum utuh yang nggak bisa dipisah sejauh apapun jaraknya. Jadi, ngukur A itu bukan cuma ngebuka sifat B yang udah ada, tapi bagian dari satu fenomena tunggal yang melibatkan A, B, dan alat ukurnya. Oke. Terus, soal bisa tahu kedua sifat tadi gimana? Nah, Bohr juga kritik penalaran kontrafaktual EPR. Maksudnya, EPR kan bilang, kalau kita milih ukur posisi, kita tahu posisi B. Kalau kita milih ukur momentum, kita tahu momentum B. Iya, kan itu pilihannya. Kata Bohr, kita nggak bisa berasumsi kedua hasil hipotetis itu ada barengan di realitas. Kita cuma bisa lakuin satu jenis pengukuran dalam satu waktu. Eksperimen yang nggak kita lakuin, itu nggak punya hasil nyata. Oke. Jadi nggak bisa disimpulin dua-duanya ada. Menurut Bohr, nggak bisa. Jadi, kesimpulan Bohr, nggak ada paradoks. Kuantum emang aneh, tapi lengkap. Justru, realisme lokalnya Einstein yang harus dibuang. Dunia ini emang non-lokal. Wah, debatnya sengit banget ya. Dan ini nyambung ke ikon keanehan kuantum lainnya nih, yang lebih nyebar kemana-mana. Kucing Schrödinger. Nah, ini dia. Kayaknya hampir semua orang pernah dengar ya, tapi mungkin nggak detail gimana ceritanya. Bisa dijelasin lagi nggak? Bisa. Jadi, Erwin Schrödinger, dia kan salah satu arsitek kuantum juga. Justru ngajuin ini tahun 1935.
sama kayak APR, buat nunjukin betapa absurdnya interpretasi Copenhagen kalau diterapin ke benda gede, benda makroskopis. Jadi dia juga nggak setuju sama interpretasi standar. Dia punya keraguan. Nah, bayangin ada kotak tertutup rapat, di dalamnya ada kucing. Terus ada alat jahat nih. Alat jahat. Iya, ada sedikit zat radioaktif. Dikit banget. Jadi dalam sejam, peluangnya 50% satu atom meluruh, 50% enggak. Oke, 50-50 ya. Kalau atomnya meluruh, dia memicu detektor Geiger. Detektor nyambung ke palu, palunya jatuh mecahin botol isi racun sianida. Kucingnya mati. Kalau nggak meluruh, ya nggak terjadi apa-apa. Kucingnya hidup. Jadi nasib kucing tergantung kejadian kuantum acak. Oke, jelas. Terus paradoksnya di mana? Paradoksnya muncul kalau kita pakai logika kuantum secara mentah-mentah. Menurut interpretasi standar, sebelum kita ngintip, ngukur, atom radioaktif itu ada di kondisi superposisi. Superposisi. Dia sekaligus meluruh dan tidak meluruh. Nah, karena nasib kucing nyambung ke atom, logikanya si kucing juga harusnya dalam keadaan superposisi dong. Dia hidup dan mati secara bersamaan. Wah, hidup dan mati. Itu kan aneh banget. Jelas aneh, bertentangan sama pengalaman kita. Mana pernah kita lihat kucing setengah hidup setengah mati gitu kan. Schrödinger mau nunjukin, ini ada yang salah nih sama interpretasi yang ngebolehin kondisi makroskopis seabsurd ini. Bisa gitu kucingnya? Atau ada penjelasan lain? Nah, ini dia poin penting dari sumber kita. Eksperimen pikiran kucing ini, meskipun bagus buat ilustrasi, sering disajiin tanpa faktor penting, dekoherensi. Dekoherensi? Apa itu? Kenyataannya, nggak mungkin kita bisa isolasi sistem segede kucing sama alat-alatnya itu secara sempurna dari lingkungan. Pasti ada interaksi sama lingkungan, sekecil apapun. Kena foton nyasar lah, molekul udara di dalam kotak lah. Oh, jadi nggak benar-benar terisolasi ya? Nggak mungkin. Nah, interaksi sama lingkungan ini, efeknya kayak pengukuran kecil-kecil terus-menerus ke sistem. Efek gabungannya itu ngerusak atau mendekoherensi kondisi superposisi makroskopis yang rapuh itu. Cepet banget rusaknya. Seberapa cepat? Jauh lebih cepat daripada waktu yang kita butuhin buat buka kotak. Jadi dalam prakteknya, kondisi kucing itu udah kepilih, hidup atau mati, gara-gara lingkungan, hampir seketika. Superposisi makroskopisnya mungkin ada, tapi cuma sepersekian detik yang nggak kebayang singkatnya. Nggak cukup lama buat jadi paradoks beneran di skala gede. Ah, jadi gitu tuh penjelasannya. Oke. Ya, jadi kucing itu intinya udah hidup atau udah mati jauh sebelum kita buka kotak. Superposisi makroskopis itu susah banget dipertahanin. Oke, jadi kucing Schrödinger lebih ke ilustrasi ekstrim ya. Tapi perdebatan intinya kan tetap ada nih, antara realisme lokal Einstein sama non-lokalitas Bohr. Lama banget kan ini kayak cuma debat filsafat aja. Iya, berpuluh-puluh tahun. Terus ada orang yang berhasil mengubah ini jadi pertanyaan ilmiah yang bisa diuji. Siapa tuh? Nah, orang ini namanya John Stuart Bell. Fisikawan dari Irlandia Utara. Tahun 1964, dia nulis paper yang ngubah segalanya. Dia tertarik sama kemungkinan yang disukai Einstein. Soal variabel tersembunyi itu ya? Betul, bahwa kuantum ini cuma statistik aja dari teori lebih dalam yang pakai variabel tersembunyi lokal. Variabel ini, kalau ada, bakal nentuin hasil ukur secara pasti dan balikin lagi pandangan dunia yang lokal dan realistis. Terus apa yang Bell lakukan? Dia lakuin dua hal brilian. Pertama, dia analisis ulang bukti matematis dari John von Neumann yang katanya udah buktiin kalau teori variabel tersembunyi itu nggak mungkin. Bell nemulin ada asumsi di bukti von Neumann yang nggak perlu. Jadi pintu buat variabel tersembunyi kebuka lagi. Tapi ada syaratnya. Iya, asalkan variabel tersembunyinya itu non-lokal. Tapi Bell justru pengen nguji hipotesis lokalnya Einstein. Nah, langkah keduanya gimana? Ini terobosannya ya? Ya, ini dia. Bell merumuskan secara matematis apa sih artinya sebuah teori itu lokal dan realistis, kayak maunya Einstein. Nah, dari asumsi ini, Bell nurunin hubungan matematis yang sekarang kita kenal sebagai ketidaksetaraan Bell. Ketidaksetaraan Bell. Oke, itu apa intinya? Intinya, ketidaksetaraan ini ngasih batas angka yang jelas. Seberapa kuat korelasi hasil ukuran pada dua partikel terjerat, kayak di APR, kalau dunia ini nurut sama realisme lokal. Jadi kayak ngasih batasan gitu ya? Kalau Einstein bener, korelasinya nggak boleh lebih dari sekian, gitu? Tepat.
Kalau mekanika kuantum yang benar, yang non-lokal, korelasinya bakal lebih kuat dari batas itu. Wah, ini bukan filsafat lagi dong. Ini prediksi yang bisa diuji di lab. Persis! Itu jeniusnya Bell. Dia ngubah debat filsafat puluhan tahun jadi pertanyaan yang bisa dijawab pakai eksperimen. Bukan lagi soal gimana kita mikirin dunia, tapi dunia ini beneran kayak gimana? Tanya aja langsung ke alam. Keren banget. Tapi emang bisa ya bikin eksperimen sepresisi itu waktu itu. Mengukur korelasi partikel kuantum yang terbang jauh gitu kan pasti susah banget. Bener banget, itu tantangan teknis luar biasa. Butuh bikin sumber partikel terjerat yang bagus, detektor yang super efisien, terus bisa ganti-ganti setting ukuran dengan cepat buat nutup celah-celah, namanya loopholes, yang bisa aja nipu seolah-olah klasik tapi hasilnya kayak kuantum. Loopholes ya. Iya, tapi para eksperimentalis hebat mulai jawab tantangan ini. Nah, ini bagian serunya. Siapa aja yang lakuin eksperimennya dan hasilnya gimana? Eksperimen penting pertama itu awal 70-an oleh John Clauser. Terus awal 80-an, Alain Aspect di Prancis bikin eksperimen yang lebih canggih lagi, nutup beberapa loopholes penting. Terus, ada lagi? Ada. Puluhan tahun kemudian, Anton Zeilinger di Austria dan grup lain di seluruh dunia terus nyempurnain eksperimennya, nutup hampir semua loopholes, nguji ketidaksetaraan Bell pakai macam-macam cara. Dan hasilnya Einstein bener nggak? Hasilnya, secara konsisten, diulang-ulang, di lab mana-mana. Ketidaksetaraan Bell dilanggar. Dilanggar? Berarti korelasi yang diukur antar partikel terjerat itu lebih kuat dari batas yang diizinin sama teori realisme lokal manapun. Alam semesta kita ini ternyata nggak nurut sama batas realisme lokal. Wow, jadi alam semesta sendiri yang jawab Einstein salah soal ini. Realisme lokal pandangan yang intuitif itu gugur, dunia kuantum emang non-lokal. Betul. Aksi serem di kejauhan itu nyata dong. Ini bener-bener pukulan buat intuisi kita ya. Benar-benar revolusi pemahaman. Konsekuensinya dalam banget. Ini neguhin prediksi paling aneh dari kuantum. Dan maksa kita nerima, ada hubungan instan atau korelasi non-lokal antar bagian alam semesta yang terpisah. Makanya mereka dapat Nobel ya. Tepat sekali. Clauser, Aspect, dan Zeilinger dapat hadiah Nobel Fisika 2022. Kerja keras mereka nggak cuma nguatin fondasi kuantum, tapi juga buka jalan buat revolusi kuantum kedua. Revolusi kuantum kedua, maksudnya? Pengembangan teknologi baru berdasarkan keterjeratan dan superposisi ini, kayak komputasi kuantum, kriptografi kuantum, sensor supersensitif. Oh, jadi keanehannya malah jadi sumber teknologi baru ya? Justru itu, termasuk yang tadi Anda sebut, teleportasi kuantum. Nah ya, teleportasi kuantum, gimana itu bisa? Beneran kayak di film. Hati-hati. Ini bukan teleportasi barang atau orang kayak di Star Trek ya. Oh, bukan. Terus gimana? Teleportasi kuantum itu mindahin informasi kuantum atau keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel lain yang jauh. Secara instan. Pakai pasangan partikel terjerat sebagai jembatannya. Partikel aslinya hancur, tapi informasinya muncul di partikel target. Ini nunjukin banget kekuatan non-lokalitas dan keterjeratan. Oke. Bukan mindahin materi, tapi informasi kuantumnya ya. Menarik. Nah, selain non-lokalitas, ada satu konsep lagi nih yang penting, namanya kontekstualitas kuantum. Betul. Sumber kita nyebut peran Greta Hermann. Dia muridnya Emmy Noether, katanya udah lihat kelemahan argumen von Neumann soal variabel tersembunyi jauh sebelum Bell. Apa sih inti kontekstualitas ini? Kontekstualitas ini agak lebih halus, tapi sama-sama nggak klasik. Gampangnya gini, hasil pengukuran sifat sistem kuantum itu nggak cuma tergantung sifat itu aja, tapi juga tergantung konteks pengukurannya. Konteks pengukuran, maksudnya? Maksudnya, tergantung jenis pengukuran lain apa yang dilakukan barengan, kalau emang bisa diukur barengan menurut aturan kuantum. Coba contohnya deh biar kebayang. Agak abstrak nih. Oke, misalnya Anda mau mengukur sifat A dari partikel. Teori kontekstual bilang, hasil buat A bisa beda, tergantung Anda ngukurnya barengan sama sifat B atau barengan sama sifat C. Padahal A bisa diukur bareng B, A juga bisa diukur bareng C. Oh, jadi hasil A bisa beda tergantung temen ngukurnya siapa. Kurang lebih gitu. Ini beda banget sama pandangan klasik atau model variabel tersembunyi non-kontekstual yang nganggap nilai A itu udah pasti, nggak peduli diukur bareng apa. Seolah-olah partikelnya jawab beda tergantung pertanyaan lengkap dari eksperimennya. Implikasinya gede loh. Realitas kuantum itu nggak cuma probabilistik, nggak cuma non-lokal, tapi juga kontekstual.
Nilai sifat fisik itu nggak nempel mutlak di sistem sebelum diukur. Malah, nilai itu muncul atau ditentuin dalam konteks pengukuran itu sendiri. Jadi apa yang kita lihat nggak bisa dipisah dari cara kita melihatnya ya? Kurang lebih begitu kesimpulannya. Sangat non-intuitif. Oke, mari kita coba rangkum ya perjalanan kita sejauh ini. Pembahasan mendalam kita nunjukin gimana filsafat kuantum ini nantang asumsi kita paling dasar soal realitas. Dari Einstein yang nggak nyaman sama keacakan dan aksi seram, terus ada EPR dan kucing Schrödinger yang nonjolin keanehan kuantum, sampai akhirnya teorema Bell dan bukti eksperimennya. Titik baliknya di situ ya. Iya, poin utamanya, eksperimen maksa kita ninggalin realisme lokal. Alam semesta di dasarnya emang non-lokal dan juga kontekstual. Intuisi klasik kita ya gagal di sini. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, nerima sifat-sifat kuantum ini non-lokalitas, kontekstualitas, superposisi, keterjeratan. Meskipun interpretasi filosofisnya masih aja diperdebatkan sampai sekarang. Masih banyak interpretasi ya? Masih, banyak banget. Tapi penerimaan sifat-sifat dasarnya ini justru jadi pendorong inovasi teknologi. Sifat aneh ini bukan lagi cuma teka-teki, tapi jadi sumber daya. Kayak komputasi kuantum tadi ya? Betul. Komputasi kuantum, komunikasi kuantum yang super aman, sensor kuantum yang presisinya gila-gilaan. Justru karena kita merangkul keanehan ini, pintu ke teknologi masa depan kebuka. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda semua dengan satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi langsung dari diskusi kita barusan. Silakan. Kalau realitas di level paling dasar itu non-lokal, nyambung instan, dan kontekstual sifatnya tergantung cara kita nanya atau ngukur, terus apa artinya ini buat konsep kita tentang benda yang pisah-pisah? Pertanyaan bagus. Apa artinya buat hubungan antara pengamat dan yang diamati? Kalau tindakan mengamati itu sendiri ikut nentuin apa yang diamati. Dan mungkin lebih jauh lagi, gimana ini bisa nantang pemahaman kita soal ruang dan waktu? Apa mereka masih sekedar panggung aja? Wah, itu udah masuk ke pertanyaan yang sangat dalam ya. Iya, mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi cuma apa sih realitas kuantum itu, tapi gimana pemahaman soal realitas kuantum ini maksa kita mikirin ulang, ya, segalanya. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih dalam. Menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.